Gadis itu sudah benar-benar tidak kuat menahannya lagi. Baru saja ia berjongkok, tiba-tiba adiknya pulang. Karena panik, ia buru-buru menahan kembali semuanya. Adiknya yang lapar langsung menyuruhnya memasak mie instan. Namun saat itu pikirannya sudah kacau. Yang ia inginkan hanya pergi ke toilet. Tak sanggup menahan lebih lama, ia berlari keluar tanpa arah. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya ia bisa lega. Akibat kejadian itu, ia terlambat masuk kerja. Saat tahu alasannya yang tidak masuk akal, atasannya marah dan langsung memecatnya. Kehilangan pekerjaan membuatnya terpukul. Tapi kondisi hidupnya tidak memberi ruang untuk berlarut-larut. Ia segera mencari pekerjaan lain. Saat melewati pusat perbelanjaan, ia melihat sebuah acara promosi. Siapa yang bisa memakai sepatu itu akan mendapatkan hadiah. Setelah beberapa orang gagal, sepatu itu sampai padanya dan ternyata pas sekali. Dia sangat senang. Tapi tak lama kemudian, pihak toko berubah pikiran. Karena ia terlihat miskin, mereka merasa dia bukan target pelanggan, lalu sepatu itu diambil kembali. Sebagai gantinya, dia diberi kupon minuman gratis. Meski kecewa, ia menerimanya. Dalam perjalanan pulang, ia melihat ayahnya dimarahi karena mengambil makanan. Ia meminta maaf dan membawa ayahnya pulang. Hidupnya berat, ayahnya tidak bekerja, adiknya masih sekolah, dan semua beban ada padanya. Karena putus asa, ia mencoba melupakan semuanya dengan minum. Di sana, ia bertemu pria yang diam-diam ia sukai. Pria itu menemaninya hingga ia merasa lebih baik. Dalam suasana itu, ia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Namun jawabannya justru penolakan. Pria itu menganggapnya tidak sepadan dan hanya ingin menikah dengan orang dari kalangan kaya. Hatinya hancur, berharap bisa mengubah nasib. Ia mendatangi klinik kecantikan. Ia ingin mengubah penampilannya agar hidupnya lebih baik. Namun dokter mengatakan wajahnya sudah cantik. Karena ia terus memaksa, akhirnya ia diberi perawatan gratis agar lebih percaya diri. Sejak itu, ia merasa seperti mendapat awal baru. Suatu malam saat bekerja sebagai sopir pengganti, ia tanpa sengaja mengantar dokter tersebut pulang dalam keadaan mabuk karena khawatir. Ia menemaninya pulang. Melihat rumah besar itu, ia mengira hidup dokter tersebut sempurna. Namun ternyata, dokter itu justru menangis sendirian, memanggil ibunya. Saat itu ia sadar, tidak semua orang yang terlihat sempurna benar-benar bahagia. Keesokan harinya, dokter itu menemukan catatan dan mengingat kejadian semalam. Gadis itu bahkan memasak sarapan untuknya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan suasana hangat seperti keluarga. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi dekat. Dokter tersebut mulai peduli dan ingin membalas kebaikannya. Mengetahui ia tidak memiliki pekerjaan tetap, dokter itu menawarkan pekerjaan di rumahnya. Gadis itu menerimanya dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan rajin. Namun, ia tidak diperlakukan seperti pembantu, melainkan seperti keluarga. Suatu hari, seorang mak comblang datang menawarkan calon pasangan kaya untuk dokter tersebut. Tapi, sang dokter yang baru patah hati tidak tertarik. Agar tidak menolak secara langsung, ia meminta gadis itu menggantikannya pergi kencan dan sengaja merusaknya. Gadis itu pun menjalankan rencana tersebut. Namun hal tak terduga terjadi, pria yang datang justru tertarik pada dirinya yang sederhana dan apa adanya.